Buat umat Kristen dimanapun kalian berada, saya sudah sering menyampaikan ini dan saya akan bilang ini sekali lagi. Jika kalian sedang berdoa di rumah atau di ruko, ada Pak RT atau Pak RW atau Pak Kades datang menanyakan izin atau mengatakan peruntukan rumah ini bukan untuk ibadah. Ini adalah intoleransi pelarangan hak ibadah yang dilindungi undang-undang. Umat Kristen ibadah itu sama dengan umat Islam sholat. Jadi persamaannya dengan sholat, bukan dengan pengajian. Umat Islam sholat di rumah atau di ruko tidak perlu minta izin. Begitu juga umat Kristen ibadah di rumah atau di ruko tidak perlu minta izin siapapun. Ini diatur di SKB 2 Menteri bab 1 pasal 3, ibadah di rumah atau ibadah di ruko tidak perlu pakai izin. Yang perlu izin itu mendirikan gereja. Kalau berdoa aja tidak perlu izin. Semoga jelas ya. Bantu sebarkan lagi video ini agar diketahui banyak jemaat Kristen lagi. Terima kasih. Buat umat Kristen dimanapun kalian berada, saya sudah sering menyampaikan ini dan saya akan bilang ini sekali lagi. Jika kalian sedang berdoa di rumah atau di ruko, ada Pak RT atau Pak RW atau Pak Kades datang menanyakan izin atau mengatakan peruntukan rumah ini bukan untuk ibadah. Ini adalah intoleransi pelarangan hak ibadah yang dilindungi undang-undang. Umat Kristen ibadah itu sama dengan umat Islam sholat. Jadi persamaannya dengan sholat, bukan dengan pengajian. Umat Islam sholat di rumah atau di ruko tidak perlu minta izin. Begitu juga umat Kristen ibadah di rumah atau di ruko tidak perlu minta izin siapapun. Ini diatur di SKB 2 Menteri bab 1 pasal 3, ibadah di rumah atau ibadah di ruko tidak perlu pakai izin. Yang perlu izin itu mendirikan gereja. Kalau berdoa aja tidak perlu izin. Semoga jelas ya. Bantu sebarkan lagi video ini agar diketahui banyak jemaat Kristen lagi. Terima kasih. Oke ya, dan itu dia apa yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya di sini teman-teman ya. Sekali lagi bahwa ya ibadah di rumah itu tidak perlu izin dari siapapun juga. Nah sebenarnya Bang Permadi Arya kita juga udah tahu soal ini. Hanya saja yang kita sayangkan itu kenapa masih banyak juga ya mereka-mereka yang masih ngotot juga untuk melakukan pelarangan ya ibadah umat Kristen gitu loh. Termasuk ya Kepala Desa Mergosari yaitu Eko Budi Santoso. Kami udah ngerti ya, dan kami sangat berterima kasih abang juga udah bantu kita untuk menyuarakan soal ini gitu loh ya. Bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh seorang Kepala Desa Mergosari adalah melakukan ya pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau melanggar konstitusi ya, di mana ya beliau ini melakukan intoleransi, melarang orang untuk beribadah padahal ibadah itu ya dijamin oleh konstitusi kita ya, ibadah sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Nah, teman-teman kita akan coba melihat saja bagaimana caption dari Bang Permadi Arya di sini apa yang tuliskan oleh beliau ini dia. Saya sudah sering menyampaikan ini dan saya akan bilang lagi ya. Buat umat Kristen dimanapun kalian berada, jika kalian berdoa di rumah atau di ruko, ada Pak RT, Pak RW atau Pak Kades datang menanyakan izin atau bilang peruntukan rumah bukan untuk ibadah, ya itu adalah intoleransi pelarangan ibadah yang dilindungi undang-undang. Karena umat Kristen ibadah di rumah atau di ruko sama dengan umat Islam sholat di rumah atau di ruko, dan itu tidak perlu minta izin siapapun. Oke ya. Nah ini dia dikatakannya bahwa semoga jelas ya, bantu sebarkan lagi agar diketahui banyak jemaat Kristen lagi. Share ke Instastory, sebar di grup WA, posting lagi di TikTok ya. Oke siap Bang Permadi Arya. Tapi sekali lagi kami udah ngerti ya. Terima kasih Bang, tapi kami udah mengerti soal ini. Hanya saja mari Bang kita menyuarakan, kiranya pemerintah kita ya, pihak yang berwajib ya menegaskan soal ketika terjadi yang namanya pelarangan ibadah ini, itu harus ya berhadapan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi bukan hanya sekedar minta maaf ya kan lalu akhirnya dibebaskan, tidak boleh seperti itu. Yang kita harapkan ada ketegasan di Indonesia ini, sehingga mereka-mereka yang melakukan hal yang seperti itu ya harus diperhadapkan dengan hukum di Indonesia kita ini ya. Oke, kita melihat ada yang pertama sekali dari Umroh Hendang Sukmawati. Padahal kita umat muslim hampir tiap hari ibadah. Apa iya harus lapor Pak RT,
Pak RW, Pak Kades, kalau saya berada di daerah tersebut, akan saya ajak adu argumen tuh para RT, RW, Kades, dan seterusnya. Ada pengajian ibu-ibu, ada majelis selawat yang sampai nutup jalan. Pernah saudara-saudara kita melakukan hal yang sama? Tentunya tidak ya kan? Kedatangan pausaha di GBK tidak di tengah jalan yang harus nutup jalan bukan? Kedatangan pendeta dari luar kota aja di dalam gereja, tidak di tengah alun-alun. Kok hanya ibadah KKR, ibadah harian, dengerin firman skala kecil, suruh izin. Otak mbok dipakai ya. Kita yang muslim tiap hari ibadah, apa iya izin? Musola tiap menit berdiri, apa iya ribut SKB 3 menteri? Ya. Lalu berikutnya yang paling terakhir dikatakan, jadi RT RW Kades wajib adil terhadap warganya dan pimpinan puncak harusnya turun tangan kalau lihat kekurang ajaran ya. Ibadah kok dilarang. Yang bayar pajak banyak tuh orang-orang non muslim yang punya pabrik, kebanyakan mereka. Nah, keren sekali ini teman-temannya. Ini tadi dari Umroh Hendang Sukmawati, seorang muslimah yang beliau juga mengatakan kita ada juga tiap hari ibadah, apa ya harus lapor RT RW dan Kades? Kan nggak begitu ya, ngapain juga ibadah harus dilarang katanya. Oke, siap ya, respect sama Umroh Hendang Kusuma ya. Lalu berikut ada dari Idrus Syarifuddin. Bung Permadi, masalahnya kami belum bisa membedakan doa dan ibadahnya teman-teman Kristiani, Bung. Oh, aduh, kasihan juga Anda ini ya. Ada nggak respon dari Bang Permadi Arya nih? Oke, belum ada ya. Nah, ini dia. Kalau ruku sujud mah sholat, itu mah sholat bos. Kalau berdoa umat Islam angkat kedua tangan sambil panjatkan doa. Ada yang dalam hati, ada yang diucapkan. Oke, sholat bukan bagian dari berdoa kah? Nah, oke, lalu berikutnya ada dari Queen Mix ya. Kami tahu kalau doa nggak perlu izin Mas Permadi ya. Tapi masalahnya mereka yang pakai kekerasan dan ngelarang kami beribadah itu tahu nggak? Sama dengan umat muslim tahlilan dan kadang nutup jalan. Kami tahu mereka berhak berdoa sesuai iman mereka. Jadi kalau lagi doa dibawain golok atau toa, gimana tuh bilang ke mereka kami nggak perlu izin. Nah itu dia teman-temannya, dari Queen Mi tadi mengatakan bahwa sebenarnya kami ngerti bang ya kan kalau berdoa itu nggak perlu izin. Tapi masalahnya mereka itu ngerti apa enggak gitu. Lalu kira-kira kalau misalnya mereka datang bawa golok, toa dan sebagainya, apakah kami masih bisa menanyakan hal yang seperti itu? Jadi seram aja gitu teman-temannya. Oke, lalu berikutnya ada dari Stefan Sihaan. Berdoa kepada Tuhan disuruh minta izin ke manusia. Ini aneh betul ya, betul sekali. Ada dari Lupiu, coba yang bilang gini pihak dari pemerintahan yang bertugas sesuai bidangnya. Pasti orang-orang akan lebih respect karena lebih percaya diri. Oke, lalu berikut ada juga dari Chef B ya. Mendirikan gereja perlu izin ya bang. Kalau masjid dan musola yang nggak punya izin gimana bang? Nah itu dia ya, itu dia yang kita pertanyakan teman-temannya. Ada dari Henry ya, sebenarnya kita sudah paham bang kalau doa di rumah atau di ruko itu tidak perlu izin. Permasalahannya adalah mereka yang intoleran, yang tidak mau memahami atau bahkan tidak peduli. Betul sekali kawanku ya. Ada juga komentar dari Miss Juwita. Terberkatilah Bang Permadi dan keluarga yang selalu membela umat Kristiani. Saya kagum toleransi abang sangat tinggi dan semua ini menular kepada semua saudara dimanapun berada. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Love Indonesia, God bless you all. Ada yang terakhir sekali dari Hartomo Wijaya. Hanya orang yang tak pernah berdoa yang berkata bahwa berdoa butuh izin. Betul sekali ya. Karena selama ini mereka sebetulnya cuma menghafal, tak pernah berdoa. Nah teman-teman, bagaimana nih ceritanya? Bagaimana juga komentar teman-teman semua dengan apa yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya? Silakan berikan komentarnya di bawah kolom komentar video ini. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas.